dance DJ. Baik, masuk di praktikum 1, implementasi kelas DNS, IP address, dan IP host entry. Di sini kita harus memahami teknik implementasi kelas DNS, memahami teknik implementasi kelas IP address, dan memahami kelas IP host entry. Di sini saya akan menjelaskan sedikit deskripsi program yang akan saya buat. Program mengambil daftar hostname dan alamat IP situs yang diinputkan pada ComInform dan mencetak nama dan alamat IP dari host lokal diikuti nama dan alamat IP situs yang diinputkan pada ComInform. Nah, di praktikum 1 ini saya sudah membuat dua codingan yaitu codingan IP address sampel dan programnya. Nah, di sini sedikit saya menjelaskan penjelasan program yang telah saya buat. Nah, di sini ada print host info di mana fungsinya untuk mencari info host atau address dari alamat host yang dilewatkan pada argumen, lalu menampilkan pada layar konsol. Kemudian mengambil objek kelas IP host entry. Untuk host yang ditentukan, panggil DNS threshold dengan argumen nama host. Jika berhasil, host info akan mereferensikan objek kelas IP host entry yang berisi informasi host yang dicari. Kemudian, tampilan nama host utama atau primary. DNS memungkinkan hostname untuk memiliki satu hostname yang asli. Hostname asli akan didapatkan dari hostname property dari IP host entry. Nah, tampilan daftar alamat IP. Daftar alamat IP diambil dari properti address list yang merupakan array dari objek kelas IP address. Tampilan daftar nama host alias host alias yang diambil dari properti aliases yang merupakan array string. Jika nama host yang dicari tidak memiliki alias, array ini akan kosong. Kemudian mencari print informasi tentang localhost. Mengambil dan menampilkan host name lokal menggunakan DNS ini. Akan menggunakan DNS ini. DNS get hostname. Fungsi get hostname ini hanya akan mengambil hostname bukan internet DNS name utuh gitu. Kemudian memanggil print host info. Print host info ini dengan nama host untuk mengambil dan mencetak semua info host lokal. Nah, sekarang kita mencari print informasi tentang hostname dan alamat dari situs yang diinput oleh user. Nah, user pertama kali harus memasukkan 5 situs yang disimpan pada array string situs web. Yang sebentar saya perlihatkan ketika saya sudah mengcompile program ini. Nah, untuk menampilkan hostname dan alamat IP dari semua situs yang sudah terdaftar di array string situs web, dilakukan pencacahan lalu melewatkan semua entry yang didapatkan pada fungsi print host info. Nah, selanjutnya saya akan mengcompile hasil dari program ini. Nah, ini hasil compile-nya. Di sini yang tadi saya bilang, di sini kita mengisi situs-situs 5 situs yang tadi saya bilang. Sini kita isi pertama www.facebook.com. Kita enter, kemudian di sini isi www.kaskus.com. Kemudian di situs ketiga kita isi www.bukalapak.com. Keempat www.tokopedia.com. Situs kelima kita isi www.twitter.
Twitter aja, twitter.com. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, dia terbaca semuanya di sini. Alamat IP-nya di mana, nama host utamanya apa, aliasnya ini. Nah, praktikum kali ini harus terkoneksi dengan internet agar bisa jalan. Oke? Nah, baik, akan dilanjutkan ke praktikum kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriani, Stambuk F551 19089. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 2. Nah, di sini telah saya buat program untuk praktikum 2, yaitu untuk TCP Eco Client. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang ini terlebih dahulu. Nah, codingan ini itu untuk membuat objek TCP kliennya. Lalu di sini terdapat kita untuk mengisikan alamat IP address sesuai dengan laptop kita masing-masing, dan juga jangan lupa berikan portnya. Codingan ini itu berfungsi untuk menghubungkan objek TCP client ke alamat IP dan port yang diberikan. Lalu codingan ini itu untuk mengirim dan menerima data. Lalu codingan ini itu berfungsi untuk mengkonversi encoding string ke byte, lalu disimpan di sini di array byte. Lalu setelah itu ada ini. Codingan ini itu untuk mengirimkan byte stream ke server melalui objek data stream str dengan memanggil fungsi write dari objek stm. Lalu yang ini itu berfungsi untuk menyiapkan alokasi memori 100 byte untuk penyimpanan data stream. Untuk penyimpanan data stream balasan dari server sebelum di encode. Lalu codingan ini tuh berfungsi untuk menghitung jumlah byte stream yang diterima. Kemudian codingan ini berfungsi untuk mengkonversi byte stream ke char. Lalu di sini itu untuk menutup koneksi TCP client. Baru selanjutnya saya akan menjelaskan codingan untuk bagian servernya. Dapat codingan untuk mengkonversi alamat IP yang bertipe data stream ke client objek IP address. Lalu TCP listener. Di sini untuk inisialisasi objek TCP listener dengan objek IP address dan nomor port jalur komunikasi. Lalu codingan itu akan menjalankan TCP listener agar signal dari klien dapat diketahui dengan perintah ini, dengan perintah mylist.start. Lalu ada codingan ini. Codingan itu untuk menerima ketika ada signal klien masuk, lalu state-nya disimpan pada objek socket lokal server. Lalu yang terakhir ada codingan ini. Codingan ini tuh untuk mengkonversi socket byte yang diterima ke karakter, lalu ditampilkan pesan yang diterima dari data stream ke layar. Baiklah, di sini saya akan menjalankan program praktikum 2 yang telah saya buat tadi. Di sini pertama-tama saya akan menjalankan TCP Echo Server terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu kita jalankan lagi TCP Echo Client. Lalu di TCP Echo Client sini kita ketikkan sebuah pesan. Enter, kemudian kita buka pada server, maka pesan yang dituliskan pada TCP client tadi itu akan terkirim di server.
Hello. Sekian video praktikum yang kedua dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Oke, langsung saja. Saya akan menjelaskan program yang ketiga terlebih dahulu. Praktikum ketiga maksudnya. Oke. Update client atau inisialisasi objek. Dan kemudian client connect yang berupa nomor seperti contoh 192 begitu. Itu adalah fungsi untuk membangun koneksi. Nah, selanjutnya IP endpoint, remote endpoint, yaitu objek memverifikasi host dan port endpoint. Dan kemudian send page, proses string ke array bit. Dan kemudian client send itu adalah parameter berupa array bit, fungsinya, dan dimensi array bit yang dikirim dalam kondisi tertentu. Fungsi ini juga dapat memuat parameter berupa string, alamat IP host, dan port tujuan pengiriman jika sebelum diverifikasi. Yang selanjutnya, packet client receive, fungsinya itu dari objek client digunakan untuk menerima dan data screen dari point yang bertipe array bit. Dan kemudian encoding exit get string get yang parameter itu berfungsi memverifikasikan array bit, indeks awal data dan jumlah indeks data dari array byte yang akan dikonversi menjadi string. Dan kemudian client close itu adalah penutup koneksi socket. Dan pada UDP server sedikit yang berbeda adalah pada deklarasi objek UDP client, di mana harus didefinisikan alamat port server. Hal ini dikarenakan oleh port server harus melayani banyak koneksi dan state socket harus tetap terjaga selama objek ini aktif. Contohnya, implementasi objek UDP client sebagai UDP echo server adalah sebagai berikut. Nah, server new update client dalam kurung 801. Nah, oke, di sini ada yang pertama, program aplikasi UDP echo client. Nah, ini adalah programnya. Using system. Nah, saya akan menjelaskan semua programnya dulu dan kemudian saya akan menunjukkan hasil runnya. Oke, nah di sini sistem usingnya dan namespace praktikum ketiga UDP echo client dan kelas program static void main string console write line. Ini aplikasi UDP echo client. Dan kemudian hasil runnya akan muncul seperti ini nanti karena kita memanggilnya dalam codingan ini. Oke, byte thread space null. Itu berarti sama dengan jika ada ya. Byte send packet string data update client new update client. Nah, ini seperti tadi client connect ini 192.168. Ini adalah client connect. IP endpoint remote endpoint new address console write line. Nah, masukkan yang ingin Anda kirim ke server. Kita masukkan mengirim 0 byte ke server. Oke. Ini seperti ini saja yang pertama, dan yang kedua saya membukanya pada Notepad++ ya, karena aplikasi saya sedang error. Nah,
using system di sini adalah aplikasi UDP kita memanggil aplikasi UDP Echo Client. Nah, di sini konsol uReadLine byte-nya juga sama dengan nggak ada. String data, update client, new update client, client connect 192.168.1.9. Di sini sepertinya ada, oh ya betul, sama saja. Nah, IP point, remote endpoint, new, dan console write line, masukkan yang Anda ingin masukkan. Nah, ini adalah aplikasi UDP Echo Client yang akan nanti terpanggil karena kita sedang memanggil aplikasinya kita memanggil aplikasi UDP Echo Client ini. Nah, Echo Client data console write line send packet console write line ya, client send, packet, dan seterusnya. Yang seperti sama kodingannya hampir mirip, cuman yang kita panggil berbeda. Yang kita panggil ada aplikasi UDP Echo Client, yang tadinya itu adalah UDP Echo Server Start. Nah, ini adalah hasil aplikasi UDP Echo Client. Nah, ini yang dimasukkan pesan yang Anda ingin kirim ke server yang kita panggil. Nah, ini adalah hasil run UDP Echo Server Start waiting for client. Nah, mohon maaf sebelumnya karena aplikasi saya sedang error, jadi saya buat seperti ini. Untung tadi aplikasinya sudah saya screenshot dan filenya tersimpan. Nah, oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan memulai codingan dari saya, yaitu mengenai praktikum 4, di mana praktikum 4 ini adalah implementasi kelas socket pada aplikasi TCP Echo Client Server. Nah, di sini langsung saja kita lanjut ke codingan untuk pertamanya. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah membuka aplikasinya. Nah, langsung saja di sini terdapat codingan, yaitu using systems, bermacam-macam using system, di mana using system ini adalah deklarasi pustakanya. Nah, di using system ini berguna untuk menuliskan string in 32 konsol argumen exception. Nah, yang kedua adalah using system text, di mana yaitu untuk encoding. Yang ketiga adalah sistem I/O, di mana sistem I/O ini untuk I/O exception. Nah, lanjut ke sistem net socket, di mana untuk socket ini untuk socket dan socket exception. Nah, lanjut ke sistem net, di mana sistem net ini berguna untuk IP address-nya dan IP endpoint-nya. Nah, kita lanjut ke codingan namespace-nya. Di sini terdapat kelas program, di mana di sini adalah terdapat semua gabungan kelas. Maaf. Nah, di sini saya akan menjelaskannya pada codingan static. Kita masuk ke coding static void main, di mana string args. Tunggu ya, sebentar. Nah, di mana codingan ini berfungsi untuk menguji jumlah kata ketika
kurang dari 2 kata atau lebih dari 3 kata. Nah, ini pada codingan ini, codingan port ini. Nah, kita lanjut ke string server. String server sama dengan args dan bernilai 0, yaitu gunanya untuk menginput data, mengkonversi input string ke bit. Nah, sehingga di bit buffer sama dengan encoding as get bits yang bernilai 1. Nah, ini digunakan untuk inputan port oleh user jika dituliskan atau tuju sebagai default port server. Nah, di sini kita menginput input server port di mana bernilai 0 dan di mana ya, mohon maaf, kita lanjut ke server port yang bernilai 0 dan else server port 7 yang dimana berguna pada untuk membuat variabel. Guna ini adalah membuat variabel objek socket atau belum diinisialisasikan jadi hanya variabel. Coba, yaitu socket atau sok sama dengan 0. Nah, dimana penggunaan ini error handling untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam koneksi sehingga bisa diketahui. Nah, kita lanjut ke pembuatan poinnya, IP poinnya. Nah, ini mana ya? Nah, ini adalah kode untuk membuat objek IP point. Lanjut, kita ke, maaf, laptopnya lagi bermasalah. Nah, kita lanjut ke penghubungan soket, yaitu pada Nah, ini adalah yaitu untuk menghubungkan soket ke server berdasarkan port yang sudah ditentukan. Lanjut ke pengiriman pesan, ke codingan yang terakhir, di mana sudah sok bit buffer, di mana nilai yang bernilai 0 bit length socket flag none. Nah, ini guna dari ini yaitu mengirim pesan yang telah di-encode ke server. Nah, lanjut. Oke. Kita lanjut. Nah, ketika dia telah mengirim, maka in total, di sini terdapat in total bit received kurang dari bit buffer length. Nah, ini
yang berguna untuk variabelnya hanya menyimpan total bit yang telah diterima. Lanjut ke ini in total. Laptopnya ini adalah kode untuk variabel yang menyimpan total bit yang telah diterima. Nah, sementara in bit received sama dengan 0 yaitu adalah variabel untuk menyimpan bit yang diterima dari setiap pembacaan. Nah, lanjut ke finalnya di sini. Nah, kenapa demikian? Kenapa menjadi final? Karena di sini final adalah blok yang pasti akan dieksekusi setelah tree cut dieksekusi, berbeda dengan cut yang hanya akan dieksekusi ketika terjadi error. Nah, seperti ini contohnya. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke praktikum 4 yang keduanya, yaitu di mana kita mulai saja ke pendeklarasian pustakanya. Di sini adalah using systemnet, using system.net.socket. Nah, tadi sudah ada pengertiannya. Langsung saja kita ke namespace page, yaitu TCP Excel Server Socket. Langsung ke deklarasi variabel konstantanya, di mana kita lanjut ke deklarasi variabel konstantanya. Nah, di sini terdapat private const in bullseye sama dengan 32 adalah ukuran buffer penerimanya. Nah, sementara pada private const in backlog sama dengan 5 adalah ukuran max antrian data koneksinya. Nah, kita lanjut ke static void 9-nya, yaitu string arg, dimana if arg length lebih dari 1. Nah, di sini gunanya adalah yaitu server ketika dijalankan. Ketika server dijalankan harus menspesifikasikan alamat dari portnya sendiri agar bisa dihubungi kliennya. Nah, lanjut ke throw new argument expression atau parameter port. Nah, yaitu kita lanjut ke insert portnya sama dengan 0 yang bernilai 0. Di sini kita lanjut yaitu adalah untuk menentukan nilai server portnya. Kita lanjut ke socket servernya. Socket server. Nah, ini. Socket server sama dengan 0. 0 ini adalah menciptakan variabel socket. Nah, di mana deklarasi algoritma TCP server listen. Kita lanjut sistem. Dan di sini client sama dengan server .accept console.writeLine menerima klien pada client.remote endpoint. Nah, ini yaitu
ya maaf, tadi ini kelewatan. Nah, di sini server. Nah, ini server ini berguna untuk membuat objek soket untuk menerima koneksi dari klien, soket IPv4, koneksi 2 arah, dan jenis protokol IP-nya. Ini. Kita lanjut ke deklarasi algoritma TCP, di mana di sini tertulis bit reach buffer sama dengan need bit buffer. Nah, ini maaf, kita blok dulu. Ini berguna untuk mengalokasikan jumlah buffer sys servernya, sementara in bites receive RCPD berguna untuk menghitung jumlah bit yang telah diterima. Nah, kita lanjut ke for. Nah, ini berguna untuk unlimited load yang memungkinkan server bisa menerima semua koneksi dari klien. Semua koneksi dari klien yang masuk. Lanjut ke ini, ke klien sama dengan server accept ini, yaitu berguna untuk menerima koneksi soket klien. Nah, lanjut di sini. Nah, codingan ini yaitu untuk menerima semua data sampai klien menutup koneksi yang diindikasikan dengan nilai balik 0. Lanjut klien. Nah, ini. Nah, kita lanjut ke console write line. Di mana di sini terdapat klien closed server telah selesai berurusan dengan klien yang terkait. Karena di sini kita menuliskan close, klien close. Jadi, nah, kita langsung tutup dengan close write line a message dan client.close. Nah, itu kode dari dari praktikum 4. Kita lanjut ke, nah, baiklah, kita lanjut ke hasil run-nya. Windows R, Enter, dan Windows R. Oke, ini kita susun dulu. Nah, baiklah, pada sebelah kanan ini adalah hasil dari untuk servernya, dan ini adalah hasil dari kliennya. Nah, langsung saja kita mulai ke pertama-tama kita mengetik atau kita ketikkan pada desktop. Nah, ketika dia sudah masuk ke desktop, kita mulai ke PCP, enter, tab. Ini client soketnya kita ganti menjadi server. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini kita akan mengambil angka terserah kita. Nah, di sini saya mengambil angkanya angka 7, enter. Nah, itulah tampilan dari servernya. Kita lanjut ke kliennya. Di sini pertama-tama kita memanggil IP-nya. Di sini kita mengetik IP config-nya, enter. Nah, di sini kita akan mengambil alamat IP-nya. Ini.
kita Ctrl C saja atau kita copy saja. Lalu, nah teman-teman, jika kita ingin membersihkan supaya tampilannya kita ini maksudnya agak bersih, tidak berantakan seperti ini, kita bisa membersihkannya dengan cara di sini kita hanya mengklik CLS saja, CLS, lalu kita tekan enter. Nah, kemudian kita di sini masuk ke CD, ke desktop dulu. Lalu kita enter, kemudian kita masuk ke TCP client, baru kita masukkan IP addressnya tadi atau alamatnya tadi. Kemudian di sini kita misalnya saya menulis nama saya Nisa, dan kita masukkan kembali ke angka yang telah kita input di sini, yaitu 7. Nah, kita enter. Nah, jadi inilah tampilan dari hasil run praktikum 4. Nah, di sini klien menginput data ke klien, dan ke klien menerima ini alamat IP-nya dan 5 bit, dan diterima di 5 bit. Nah, itulah hasil run dari praktikum 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Enggar Tiasna Alifianto Harun, Stambuk F551 19085. Nah, saya di sini akan membawakan tentang tugas proyek, yaitu praktikum 5, yang mana membuat aplikasi chat sederhana. Jadi di sini kita lihat sendiri, ini adalah bagian dari desain dari aplikasi tersebut. Nah, pertama di sini saya memberikan sebuah label. Labelnya sendiri saya kasih nama atau captionnya dengan server. Kemudian ada saya taruh di sini shape. Habis shape sini ada label lagi, label dengan IP dan port. Kemudian ada text box 2 untuk text box IP dan port. Kemudian ada button run untuk server, dan juga ada button connect untuk client. Serta di sini ada saya taruh text box. Kemudian ada lagi di bawahnya saya taruh text box lagi dengan button untuk pesan. Nah, kemudian mari kita lanjut untuk melihat codingannya backend. Di sini, nah pertama ada beberapa using tambahan yang digunakan atau library tambahan, yaitu using system.net, using system.net.socket, using system.io, using system.componentModel. Nah, ini sendiri diperlukan untuk membuat aplikasi berbasis chat berbasis socket untuk WPF. Nah, kemudian lanjut, di sini ada deklarasi global, ya background worker, dan background worker sama dengan new background worker. Nah, background worker sendiri itu yang akan memproses datanya untuk ditampilkan ke depan. Kemudian ada lagi di sini TCP client. Nah, di sini kliennya dideklarasi untuk bahwa kliennya tersebut itu merupakan TCP client itu. Jadi, kemudian ada private object receive. Nah, ini digunakan juga. Adapun stream reader dan stream writer. Stream reader, stream writer ini yaitu dia untuk membaca dan menulis pesan yang akan ditampilkan. Kemudian ada autoflash. Autoflash sendiri yaitu mengirim data yang telah di-input tadi. Text to send juga begitu. Mari kita lanjut ke dalam fungsi. Pertama di sini ada BG worker 1.doWork. New doWork event handler. BG worker 1_doWork. Nah, di sini artinya BG worker 1.doWork ini dia ditambah sama dengan new doWork event handler. Nah, ini sendiri maksudnya ketika dia telah berjalan, maka hal tersebut akan masuk ke dalam BG worker.doWork. Nah, di sini ada pun BG worker 1 worker support cancellation sama dengan true. Jadi dia harus diaktifkan karena sebelumnya dia pasti berupa false.
atau 0. Nah, selanjutnya yang kedua itu pun sama begitu. Ini IP address local IP sama dengan DNS.get host addresses DNS get host name. Ini sendiri dia mendapatkan alamat IP lokal dari laptop tanpa harus menginputnya secara manual. Dia akan mencari sendiri. Kemudian ada forage, dia untuk menampilkan IP yang tadi didapat ke dalam text box server agar dapat dilihat oleh user pengguna. Kemudian ada if address family sama dengan address family dot internetwork, ini mengecek apakah IP komputer lokal adalah IPv4. Adapun di sini yang dia akan tampilkan di text box IP server dot text address to string. Oke. Selanjutnya di sini saya menaruh lagi ya, ada button run server underscore click. Kemudian ada di sini terdapat TCP listener. Listener sama dengan new TCP listener. IP address dot any integer to first. Jadi di sini dia mengubah dari integer ke string untuk ditampilkan ke tb port server dot text dari listener dot start. Jadi apapun yang diinput ke dalam text box itu berupa angka, dia akan di parse atau diubah berupa string. Nah, selanjutnya listener dot start. Nah, sini client sama dengan listener dot accept TCP client. Nah, adapun di sini str sama dengan new stream reader, ada stw sama dengan new stream writer, dan juga ada stw dot autoflash sama dengan true. Ini untuk menampilkan yang tadi itu jadi autoflash. Nah, autoflash sendiri itu sebenarnya dia false. Jadi dia harus diaktifkan dengan true agar dia bisa fungsi. Kemudian ada BG worker 1 worker async. Selanjutnya sini ada BG worker 1 dot underscore work. While client dot connected, artinya sampai klien itu terkoneksi, dia akan mencoba try receive sama dengan str.readline. Jadi stream reader itu dia akan melakukan pembacaan. Kemudian dispatcher begin invoke dengan action. Kemudian tblock conversation text. Jadi ini dia akan menginputkan pesan dan pesan itu akan muncul di tblock. Tblock sendiri yaitu sebuah tempat teks, dia tidak akan bisa dikorek atau tidak bisa diklik apapun, tapi dia akan menampilkan sebuah teks di dalamnya. Nah, itu dia baru habis itu plus receive baru environment.newline. Kemudian catch exception.x dan message box show x message string. Kemudian ada button connect client. Nah, client sama dengan new TCP client. Di sini diubah lagi yaitu client sama dengan new TCP client. Jadi IP endpoint IPN sama dengan new IP endpoint baru ini IP address dot first baru tb IP client dot text. Kemudian ada integer dot first tb port client dot text. Itu dia untuk semuanya mentransformasi yang tadinya dia berupa angka, dia diubah menjadi string agar bisa terbaca oleh program. Kemudian ada try client.connect IPN baru if client connected tblock conversation.text dengan terhubung ke server. Nah, terhubung ke server ini yang akan muncul ketika sudah terjadinya koneksi antara dua yaitu client dan server. Dia akan muncul terhubung ke server dengan plus environment new line. Kemudian muncul lagi ini stw dan autoflash bg worker 1 start work sync. Kemudian ada catch. Oke. Kemudian ada lagi button kirim. Button kirim ini dia ketika kita menulis pesan, nah tb pesan.text dengan 0 text to send tb pesan.text bg worker 2 run worker sync. Jadi dia akan melakukan pengiriman pesan kepada server ataupun kepada server dari klien ataupun kepada klien dari server.
Nah, kemudian ada pun message box yang tidak boleh kosong, ini ketika dia kosong. Jadi baru di sini ada private void bg worker $2 reward. If client not connected, stw write line text to send. Adapun dispatcher begin invoke action. Tblock conversation text sama dengan saya dengan text to send. Jadi sini saya text to send ini adalah kata-kata yang di input. Ada environment new line. Baru else message box show gagal mengirimkan. BG worker cancel a sync. Nah, itu dia akhir dari codingannya. Kemudian mari kita coba untuk run. Nah, caranya sendiri ini aplikasi. Dia harus pertama kita lakukan peran dari aplikasi ini untuk membuka yang pertama. Kemudian selanjutnya kita membuka di yang kedua. Nah, kemudian kita buka yang kedua. Di tempat kita menyimpan filenya. Nah, masuk, cari bin, debug, netcode, kemudian buka di aplikasi .x. Nah, ini dia yang kedua. Ini yang pertama. Yang di pertama tadi kita masukkan port. Nah, portnya kita masukkan di sini 1, 2, 3. Oke. Itu contoh. Kemudian kita lakukan run. Setelah kita lakukan run, kita masuk lagi ke aplikasi yang kedua. Dengan melakukan copy saja ini IP yang ada di atas, kemudian masukkan di client, habis itu masukkan port yang sama, kemudian klik connect. Nah, ketika itu sudah terkoneksi, dia akan muncul tulisan terhubung ke server yang tadi. Nah, ketika kita melakukan pengiriman pesan, misal Assalamualaikum. Lihat apa yang akan terjadi. Dia akan masuk ke server dari dia Assalamualaikum dan saya Assalamualaikum. Nah, ketika dari server Waalaikumsalam kirim. Nah, dari server dia berupa saya Waalaikumsalam. Kemudian dia masuk ke klien dari dia Waalaikumsalam. Nah, itulah yang dapat satu lagi, ketika kosong dia akan muncul message box tidak boleh kosong. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk praktikum kali ini. Atas kekurangan yang tersedia di sini saya mohon maaf. Kesalahan semua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.